Halo teman-teman, selamat datang di Generasi Numerasi. Pada video kali ini, kita akan membahas materi bilangan berpangkat. Materi ini dapat kalian jumpai di kelas 8 semester 1. Oke teman-teman, pertama kita akan bahas konsep dasar bilangan berpangkat ya. Kita mulai dari pengertian pangkat bulat positif dulu. Jadi, misalkan saya punya suatu bilangan real A, dan bilangan real A ini kita pangkatkan dengan N. Nanti penulisannya itu akan seperti ini teman-teman. Ini dibacanya A pangkat N. Nah, nilai dari A pangkat N adalah perkalian A sebanyak N kali. Seperti yang ada di ruas kanan ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman, A-nya itu disebut sebagai basis. Atau bahasa lainnya bilangan pokok. Dan N-nya itu disebut sebagai pangkat teman-teman. Atau bahasa lainnya eksponen. Intinya, bilangan yang di bawah itu adalah basis. Dan bilangan yang di atas itu adalah pangkat teman-teman. Oke teman-teman, di sini ada beberapa contoh ya. Kita bisa lihat yang A dulu. Yang A itu 5 pangkat 3 teman-teman. Berarti kita ini disuruh menentukan perkalian bilangan 5 sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, 5 kali 5 dikali 5 itu sama dengan 125 teman-teman. Sebenarnya cukup semudah itu aja. Sekarang kita lihat yang B ya. Yang B itu min 2 pangkat 4. Berarti ini perkalian bilangan min 2 sebanyak 4 kali teman-teman. Min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2 itu sama dengan 16. Oke, nah sekarang kita lihat contoh yang C nih. Ini rada tricky nih teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan. Teman-teman harus tahu bahwa yang C sama yang B ini adalah dua soal yang berbeda teman-teman. Ya, coba ya kita lihat. Untuk contoh yang B, ini minnya itu di dalam kurung teman-teman. Jadi minnya itu dalam kurung, baru dia di pangkat 4. Sedangkan untuk contoh yang C, ini minnya itu di luar teman-teman. Jadi dia di luar dari 2. Dia terpisah dari 2 teman-teman. Nah, untuk menghitung negatif dari 2 pangkat 4, teman-teman hitung dulu aja 2 pangkat 4-nya. 2 pangkat 4 itu kan sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 ya teman-teman. Which is sama dengan 16. Jadi kita punya ini sama dengan 16, 2 pangkat 4-nya. Nah, jawabannya nanti kalian tinggal taruh tanda minus. Jadi kayak gini teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya ini ada pangkat 0 ya. Nah, ini sifat penting nih teman-teman. Jadi, setiap bilangan yang bukan 0, terus dia dipangkatin 0, itu hasilnya 1 teman-teman. Nah, sifatnya itu kurang lebih kayak gini ya. Untuk contohnya, kalian bisa lihat di bawah sini teman-teman. Nah, kalian bisa perhatiin ya, di contohnya, itu ada 7 pangkat 0 teman-teman. Nah, 7 pangkat 0 itu nilainya 1. Kemudian kita punya min 3 pangkat 0 itu hasilnya juga 1 teman-teman. Kemudian 100 pangkat 0 itu hasilnya juga 1. Jadi pokoknya setiap bilangan yang bukan 0 dipangkatin 0 itu hasilnya 1 teman-teman. Oke, selanjutnya kita punya pangkat negatif ya. Ini juga sifat penting. Jadi teman-teman perhatiin. Pangkat negatif itu didefinisikan sebagai kebalikan dari pangkat positif teman-teman. Kurang lebih itu seperti ini. Jadi kalau kita punya A dengan A-nya bukan bilangan 0 ya teman-teman. A dipangkatin negatif N, itu A-nya nanti pindah ke bawah teman-teman. Jadi akan muncul bentuk 1 per sesuatu. Nah, ini sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, di sini ada beberapa contoh. Teman-teman bisa lihat seperti di A ya. Di A itu kita punya 2 pangkat negatif 3. Nah, ini sama dengan 1 per 2 pangkat 3 teman-teman. Jadi intinya 2 pangkat 3-nya tinggal jadi penyebut ya. Nah, ini nanti sama dengan 1 per 8. Karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Teman-teman bisa lihat juga contoh yang B. Yang B juga serupa caranya. 5 pangkat negatif 1. Itu simple banget ya. 5-nya tinggal diubah, dia pindah ke bawah, jadinya 1/5. Nah, coba teman-teman lihat contoh yang C. Coba kita bahas ya. Kita punya 2 per 3 pangkat min 1 teman-teman. Nah, sesuai sifat yang tadi sudah dibahas, ini nanti akan berubah menjadi 1 per 2 per 3. Nah, teman-teman ingat kalau kita punya bentuk pecahan yang kayak gini, itu posisinya bisa kita tukar teman-teman. Jadi 3-nya di atas dan 2-nya di bawah. Jadinya 3 per 2. Di sini ada tips teman-teman ya.
Sebenarnya ini tips yang tadi saya sudah bilang berkali-kali. Pangkat negatif itu membuat basisnya pindah posisi. Jadi 1 per A pangkat N. Oke? Nah, dan sebaliknya, kalau teman-teman punya 1 per A pangkat negatif N, nanti ini akan sama dengan 1 per A pangkat N. Terus A pangkat N-nya kita pindah ke atas ya. Jadi ini sama dengan A pangkat N, teman-teman. Seperti yang sudah ditulis di sini. Oke, teman-teman. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat operasi bilangan berpangkat ya. Nah, di sini saya punya A dan B adalah bilangan real ya. Dan M dan N-nya adalah bilangan bulat. Maka berlaku sifat-sifat berikut, teman-teman. Perhatian, ini penting-penting semua. Jadi teman-teman bisa catat ya. Yang pertama, itu kita punya perkalian pangkat dengan basis sama. Kalau kalian punya perkalian pangkat dengan basis sama, seperti pada contoh yang ini, A pangkat M dikali A pangkat N, maka pangkatnya bisa kalian tambahin aja, teman-teman. Nah, di sini ada contoh ya, teman-teman. Teman-teman lihat 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5. Ini basisnya udah sama, yaitu 2. Nah, kalau begitu pangkatnya tinggal kita tambahin aja. Jadi, ini sama dengan 2 di pangkat 3 ditambah 5, teman-teman. Oke? Yaitu sama dengan 2 pangkat 8. Dan 2 pangkat 8 sendiri itu sama dengan 256. Oke? Mungkin contoh lagi. Contoh lagi, saya punya 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2, teman-teman. Ini karena basisnya sudah sama, maka kita tinggal jumlahin aja pangkatnya. Jadi, ini sama dengan 3, pangkatnya 1 tambah 2. Ini sama dengan 3 pangkat 3, teman-teman. Tinggal dihitung dan ini dapat 27. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembagian pangkat dengan basis sama. Ini sifat yang kedua, teman-teman perhatiin. Jadi kalau kalian punya pembagian bilangan berpangkat gitu, tapi basisnya sama, kayak di contoh ini nih, basisnya A, sama-sama A gitu ya. Pangkatnya tinggal kalian kurangin ya. Nah, di sini ada contoh, teman-teman. Kita punya 3 pangkat 7 per 3 pangkat 4. Nah, ini sama dengan 3 pangkat 7 min 4, teman-teman. Jadi, sesimpel pangkatnya tinggal dikurangin doang. 7 min 4 itu 3 ya. Jadi, nanti ini sama dengan 3 pangkat 3. Dan pada akhirnya, resultnya adalah 27, teman-teman. Mungkin saya kasih contoh lagi. Coba tinjau 4 pangkat 3 per 4 pangkat 1, teman-teman. Nah, ini kan basisnya udah sama-sama 4 ya. Berarti pangkatnya tinggal kita kurangin aja, teman-teman. 4 dipangkatin 3 kurang 1. Ini tuh 4 pangkat 2, teman-teman. Yaitu sama dengan 16. Langsung lanjut lagi. Ini sifat yang ketiga, teman-teman. Ini pangkat dari pangkat. Waduh, kelihatan rumit nih. Tapi sebenarnya simple kok. Kalau kita punya A pangkat M dipangkatin N, ini tuh sama dengan A pangkat M kali N, teman-teman. Jadi pangkatnya bisa kita kaliin. Oke, teman-teman, perhatiin ya. Di sini kita lihat contohnya. Di sini ada 5 pangkat 2 dipangkatin 3, teman-teman. Nah, sesuai sifat yang udah dibahas, ini tuh pangkatnya tinggal dikaliin aja, teman-teman. Jadi ini sama dengan 5 pangkatnya dikaliin, berarti 2 kali 3, yaitu sama dengan 5 pangkat 6. Nah, ini teman-teman bisa hitung. Hal ini tuh sama dengan 15.625. Wah, gede juga angkanya ya. Oke, kita bahas contoh lagi. Jadi, tinjau 2 pangkat 2 dipangkatin 3, teman-teman. Sesuai sifat, ingat pangkatnya tinggal dikaliin. Berarti ini 2 kali 3, teman-teman. Yaitu sama dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 sama dengan 64 dan kita selesai. Lanjut lagi. Ini sifat yang keempat, teman-teman. Ini adalah pangkat pada perkalian. Oke. Jadi kalau kita punya A kali B dipangkatin N secara semuanya gitu. Ini sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Jadi simpelnya ini pangkat N-nya itu kayak masuk ke dalam, teman-teman. Pangkat N-nya kayak masuk ke dalam. Dia itu nempel sama si A dan juga nempel sama si B. Teman-teman perhatiin contohnya ya. Di sini saya punya 2 kali 3 pangkat 4. 2 kali 3 semuanya dipangkatin 4, teman-teman. Sesuai sifat, ini pangkat 4-nya bisa masuk ke dalam. Jadi hal ini sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4, teman-teman. Ini sama dengan 16 dikali 81.
16 itu dari 2 pangkat 4 dan 81 dari 3 pangkat 4 ya teman-teman. Kemudian kalian bisa hitung, nanti dapat jawabannya 1296 dan kita selesai. Oke, kita bahas contoh lagi. Coba kita hitung 3 kali 5 semuanya dipangkatin 2 teman-teman. Sesuai sifat, ini 2-nya bisa masuk ke dalam. Jadi ini sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9, 5 pangkat 2 itu 25. Nanti ini kalau dikaliin akan dapat hasil 225 dan kita selesai. Oke, kita udah sampai di sifat yang terakhir teman-teman. Kita kebut aja nih, karena ini cukup simpel ya. Ini adalah pangkat pada pembagian. Nah, sama kayak perkalian, kalau kalian punya pembagian, misalnya A per B, dipangkatin N, ini si N-nya juga bisa masuk ke dalam teman-teman. Jadi si N-nya ini nempel sama si A, dan N-nya juga nempel sama si B. Ini sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Oke, teman-teman bisa lihat contoh di bawah sini. Saya punya 4 per 5 pangkat 2, kemudian 2-nya bisa nempel sama 4 dan nempel sama 5 teman-teman. Jadi sama dengan hal ini. Oke, nah 4 pangkat 2 itu 16 dan 5 pangkat 2 itu 25. Jadi hasil akhirnya adalah 16 per 25 teman-teman. Oke, kita bahas contoh lagi biar makin paham ya. Coba kita hitung 2 per 3 pangkat 3 teman-teman. Nah, ini pangkat 3-nya bisa masuk ke dalam ya. Jadi kita punya 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 3 itu 27. Jadi jawabannya 8 per 27 teman-teman. Oke, mudah banget bukan? Oke teman-teman, sekarang kita akan latihan soal. Kita mulai dari soal yang pertama dulu ya. Kita diminta untuk menyederhanakan 3 ekspresi itu. Oke, kita mulai dari 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 2 teman-teman. Nah, kalau basisnya sama ingat tadi pangkatnya bisa ditambahin. Jadi ini sama dengan 3 pangkat 6 teman-teman. Nah, 3 pangkat 6 itu sama dengan 729. Oke, kita ke bagian yang kedua, 7 pangkat 6 per 7 pangkat 2. Nah, teman-teman, ingat kalau pembagian dan basisnya sama, pangkatnya itu tinggal dikurangin teman-teman. Jadi nantinya ini sama dengan 7 pangkat 4. Nah, 7 pangkat 4 sendiri kalian bisa hitung yaitu sama dengan 2401 teman-teman. Oke, ke bagian yang ketiga, 2 pangkat 3 dipangkatin 2. Nah, ingat teman-teman, 2 pangkat 3 dipangkatin 2 itu sama dengan 2 pangkat 3 kali 2. Pangkatnya bisa dikaliin ya. Jadi ini sama dengan 2 pangkat 6 dan sama dengan 64. Oke, untuk soal pertama kita udah selesai. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung ke soal nomor 2. Tulis sebagai 1 pangkat. Oke, berarti kita disuruh menyederhanakan ya. Min 5 pangkat 3 dikali min 5 pangkat 7 teman-teman. Kalau basisnya sama, ingat kita ini bisa tambahin pangkatnya. Jadi ini akan menjadi min 5 di pangkat 3 tambah 7, yaitu 10. Nah, karena soalnya itu cuman minta tulis sebagai 1 pangkat, berarti kita udah selesai teman-teman sampai sini. Kita nggak perlu cari tahu nilai min 5 pangkat 10 ya. Jadi kita langsung selesai di sini dan ini adalah jawaban kita. Oke, ini sebenarnya kalau kalian mau lebih sederhana lagi, negatif 5 bisa diubah jadi 5 doang teman-teman. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini. Min 5 itu kan sama dengan min 1 dikali 5 ya teman-teman. Kemudian dipangkatin 10. Nah, ingat teman-teman, ini pangkat 10-nya bisa masuk ke dalam. Ingat ya, jadi ini sama dengan min 1 pangkat 10 dikali 5 pangkat 10. Nah, teman-teman perhatiin, bilangan negatif 1 itu kalau dipangkatin sebanyak genap kali, itu dia akan hasilnya 1 teman-teman. Coba ya, negatif 1 pangkat 2. Ini sama dengan negatif 1 dikali negatif 1. Ini sama dengan 1. Negatif 1 pangkat 4. Ini sama dengan negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1. Nanti ini semuanya akan jadi positif dan jadi 1. Nah, ini pola ini terus berulang teman-teman. Teman-teman bisa cek sendiri ya. Jadi, nanti ini hasilnya sama dengan 5 pangkat 10. Karena yang ini sama dengan 1 teman-teman. Tapi sebagai catatan, kalau kalian tulis sampai di sini aja, itu masih oke kok teman-teman. Karena soalnya hanya minta untuk tulis sebagai 1 pangkat. Nah, untuk soal nomor 3, kalian bisa
tulis jawaban kalian di kolom komentar dan kalian bisa berdiskusi ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan bahas tentang pangkat pecahan. Dan sebenarnya pangkat yang bilangan bulat akan lebih sering muncul daripada pangkat pecahan teman-teman. Tapi kita akan tetap bahas ya. Nah, jadi pangkat pecahan itu nanti akan berhubungan dengan akar pangkat teman-teman. Jadi kalau kalian punya suatu bilangan real A dan bilangan tersebut dipangkatkan M per N, ya, dengan M dan N-nya adalah bilangan bulat, nanti hasilnya adalah sama dengan A pangkat M di akar pangkat N. Oke? Nah, mungkin kalau kalian bingung, kalian bisa perhatiin contohnya aja di sini. Oke, contohnya itu 4 pangkat setengah teman-teman. Nah, 4 pangkat setengah itu sama dengan 4 dipangkatkan 1. Kemudian kita akar teman-teman. Akarnya ini akar berapa? Akar 2. Nah, ini sama dengan akar 2 dari 4 ya teman-teman. Akar 2 dari 4 adalah 2. Oke, untuk contoh berikutnya 8 pangkat 2 per 3. Nah, ini sama dengan 8 dipangkatkan 2. Kemudian kalian akar. Nah, akarnya akar berapa? Akar 3. Nah, 8 pangkat 2 itu 64 ya teman-teman. Kemudian kalian akarin 3. 64 kalian akarin 3 itu sama dengan 4 ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengerjakan beberapa latihan soal ya. Latihan soalnya itu seputar menyederhanakan bentuk pangkat teman-teman. Nah, nanti kalian tuh harus menggunakan sifat-sifat di atas untuk menyederhanakan ekspresi yang diberikan pada soal, teman-teman. Oke, kita mulai dari soal nomor 1 dulu. Soalnya itu ini, teman-teman. Nah, oke. Nah, teman-teman, langkah pertama itu kalian bisa faktorisasi bilangan-bilangan yang ada ya. Jadi, kalian lihat semua basisnya. Basisnya itu 12, 3, dan 4 ya. Nah, kita mulai dari faktorisasi prima yang 12 dulu. 12 ini sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. 3 ini udah prima teman-teman, jadi ya tidak perlu difaktorisasi lagi. Kemudian yang 4 ini sama dengan 2 pangkat 2. Nah, ini dia list faktorisasinya. Faktorisasi primanya. Kemudian kita masukkan faktorisasi prima yang kita sudah dapat ke dalam ekspresinya. Jadi 12 kita ubah ke 2 pangkat 2 kali 3. Ini masih dipangkatin 5. Kemudian 3-nya tetap stay. Dan 4-nya itu menjadi 2 pangkat 2. Nah, ini kita pangkatin 3. Teman-teman, kalian lihat yang di atas ini ya. Nah, ini 5-nya bisa kalian masukin ke dalam teman-teman. Jadinya, hal tersebut akan berubah menjadi seperti ini. Jadi 5-nya kita tempelin sama 2 pangkat 2. Dan 5-nya kita tempelin sama 3 teman-teman. Nah, yang di bawah itu pangkatnya bisa dikali ya. Jadi 2 pangkat 2 kali 3. Oke, so far so good teman-teman. Nah, kalian perhatiin yang ini. Oke. Nah, yang itu kita bisa kalikan pangkatnya. Jadi 2 dipangkatkan 2 kali 5, yaitu 10 teman-teman. Oke. Nah, sedangkan kalau yang 3, kalian perhatiin. Ini 3 pangkat 5, terus di kanannya ada dikali 3 pangkat min 2. Ingat sifat pangkat kalau basisnya sama ya, dan mereka dikaliin. Jadi, kalau seperti itu, nanti pangkatnya kalian jumlahin. Berarti yang basisnya 3 berubah jadi 3 pangkat 5 min 2 teman-teman. Nah, 5 min 2 itu berapa? 5 min 2 itu 3. Yang di bawah itu 2 pangkat 2 kali 3. 2 kali 3 itu 6. Jadi ini 2 pangkat 6 ya teman-teman. Oke. Nah, kalian lihat nih 2-nya ya. Kalian perhatiin. Di sini ada 2 pangkat 6. Di sini ada 2 pangkat 10. Ingat, kalau pembagian dan basisnya sama, itu pangkatnya dikurang teman-teman. Jadi, ini kita bisa ubah menjadi 2 dipangkatin 10 min 6 dikali 3 pangkat 3 teman-teman. Nah, 2 pangkat 10 min 6 itu sama dengan 2 pangkat 4. Jadi ini 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 3. Nanti ini bakal jadi setelah dihitung ya, 16 dikali 27. Kalian coba hitung ini, nanti dapat hasilnya 432.
Sekarang kita akan ke soal kedua, teman-teman. Soal keduanya aku tulisin dulu. Oke, ini dia soal keduanya, teman-teman. 2/3 dipangkatin min 2 dikali 3/4 pangkat 3. Oke, mungkin biar simple, kita hitung nilai satu-satunya dulu ya. Jadi kita hitung nilai yang 2/3 pangkat min 2 dulu. Nah, ingat kalau pangkatnya negatif, teman-teman, ini posisinya ditukar ya. Jadi nanti ini akan sama dengan 1/2/3 dipangkatin 2. Yang bawah itu sama dengan 4/9 ya, teman-teman. Nah, nanti ini posisinya tinggal dibalik, teman-teman. Ingat, kalau ada 1 per suatu pecahan, ini posisi pecahannya kita tukar. Jadi 9 yang di atas, terus 4 yang di bawah. Oke, kita sudah dapat yang 2/3 pangkat min 2. Sekarang kita coba hitung yang 3/4 pangkat 3, teman-teman. Nah, ini 3-nya bisa masuk ke dalam ya, teman-teman. Seperti sifat yang udah dibahas tadi. Jadi ini sama dengan 3/3 per 4/3, yaitu 27/64, teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, kalian tinggal kaliin aja ya. Jadi yang diminta soal itu 27/64 dikali oleh 9/4. Oke, kalian bisa hitung ini, nanti hasilnya 243/256. Dan pecahan ini sudah sederhana, teman-teman. Jadi kita selesai. Untuk mendapatkan modul lengkap, akses terhadap kuis uji kemampuan, dan berbagai materi terstruktur lainnya, kalian dapat mengunjungi website Generasi Numerasi pada deskripsi di bawah. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan ikuti Instagram Generasi Numerasi untuk mendapatkan update terbaru.